Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati Suku dengan NIM 151423207 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Hussein MPD SPD. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 tentang pengelolaan lingkungan belajar. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage, and berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian lingkungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Dari definisi di atas, maka disimpulkan bahwa secara sederhana diartikan sebagai suatu tempat atau suasana keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia dan perubahan-perubahan yang diakibatkan lingkungan. Dapat bersifat menetap dan relatif permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang terjadi diprediksi akan semakin tinggi pula. Kemudian, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Di kelas, fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja, dan mengembangkan sikap apresiasi. Kemudian, macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor. Kemudian, lingkungan belajar ini dilakukan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Kemudian lingkungan belajar di luar atau outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern siswa dan kedua faktor ekstern siswa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif
kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila salah kata, ada beberapa salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.